Shalom saudara dikasih nama Tuhan, selamat pagi. Bertemu kita kembali dalam saluran ini, program Santapan Rohani. Kita baca kebenaran firman Tuhan saudara sebelum kita melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, demikian kebenaran firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Saudara, jadilah orang baik. Jadilah orang baik di tahun 2022. Yang menjadi judul renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini saudara. Berbuat baik kepada sesama adalah perintah Tuhan saudara. Perbuatan baik memang tidak bisa membawa kita ke surga. Kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik. Yang benar adalah kita diselamatkan untuk berbuat baik. Tegasnya, perbuatan baik tidak menjamin keselamatan. Saudara, perbuatan baik adalah buah keselamatan yang telah kita terima lewat Tuhan Yesus. Haleluya. Karena kita diselamatkan, maka hidup kita harus diisi dengan perbuatan baik. Saudara dikasih Tuhan, belajar dari orang Samaria. Kita pelajari karakter atau perilaku orang Samaria ini. Berbuat baik kepada setiap orang. Tidak boleh membeda-bedakan saudara. Dari bangsa, suku atau agama apapun saja, kepadanya kita harus berbuat baik. Bahkan kepada orang yang membenci kita, memfitnah kita, kepada musuh kita pun berbuat baik harus dikerjakan. Saudara dikasih nama Tuhan, siapa orang Samaria? Orang Samaria adalah penduduk wilayah Palestina bagian utara, yang dulunya menjadi wilayah kerajaan Israel, saudara. Sejak abad ke-6 sebelum Masehi, ada pertentangan antara orang-orang Samaria dengan orang-orang Yahudi, Haredi, yang berlangsung hingga masa perjanjian baru, saudara. Mengapa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria? Pertentangan tersebut terutama disebabkan alasan asal-usul suku, yang mana orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Samaria ini tidak berdarah Israel murni karena merupakan hasil pernikahan campur orang Yahudi dengan yang bukan orang Yahudi, saudara. Dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati, Yesus melukiskan walaupun hanya dipandang sebelah mata, orang Samaria adalah orang baik. Ia tidak mempersoalkan siapa dan dari suku mana orang yang harus ditolongnya. Tidak tersimpan di hatinya sedikit pun rasa benci kepada orang Yahudi. Saudara, di matanya orang Yahudi yang tergeletak tak berdaya itu adalah sesama manusia, saudaranya yang harus ditolong. Tahu kebenaran tidak menjamin seorang memiliki hati yang benar. Contohnya adalah ahli Taurat, pakar atau ahli kitab suci
yang bertanya kepada Yesus, saudara. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ahli Taurat ini pura-pura bertanya, ingin menguji Yesus di depan orang banyak, saudara. Nampak baik, padahal ingin mempermalukan Yesus. Bayangkan, saudara, sekelas ahli Taurat saja bisa berkelakuan seperti itu. Jadi bukan tahu yang penting, tetapi perbuatannya. Saudara, bukan paham kebenaran yang utama, tetapi melaksanakan kebenaran yang terutama. Hafal ayat-ayat Alkitab tidak menjamin orang akan berbuat baik, saudara. Ahli Taurat bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, kita baca dalam Lukas 10 ayat 26. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ahli Taurat menjawab dalam ayat 27 demikian. Lukas 10 ayat 27. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 28, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudara, ahli Taurat masih bertanya lagi dalam ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Saudara, kita perhatikan dialog. Ketika diminta untuk melakukan apa yang diketahuinya, ia berkelit, saudara. Bagaimana dengan perilaku kita, saudara? Mungkin kita tahu banyak firman, bahkan hafal ayat-ayat tertentu. Kita ikut ibadah di sana, di sini, apalagi sekarang bisa secara daring atau online. Mungkin juga kita guru sekolah minggu yang tahu banyak kisah-kisah di Alkitab, saudara. Atau jangan-jangan kita pengerja yang sering berkhotbah di sana sini. Pertanyaannya, sudahkah kita berbuat baik? Tentunya harus kepada siapa saja, saudara. Termasuk dengan orang yang sering berseberangan dengan kita. Bisakah kita berbuat baik kepada orang yang suka berbuat jahat kepada kita? Saudara, berani jujur itu hebat. Di depan dinding gedung KPK di Jalan Kuningan, Jakarta dipasang spanduk, "Berani jujur itu hebat." Orang dunia berani jujur, mengapa kita tidak? Memasuki tahun 2022 ini, mari kita jujur dengan diri kita, saudara. Berbuatlah baik kepada semua orang, siapapun dia. Kita ikuti perbuatan orang Samaria yang murah hati. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk berbuat baik, saudara. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Selamat beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan. Tetap semangat.
Salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati. Bertemu kita kembali dalam renungan firman Tuhan, tentunya di saluran yang kita sayangi ini. Haleluya. Amin.